Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang penentuan umum perpajakan. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan atau PPh berlangsung sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-Undang PPh menganut asas material, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Pengertian pajak. Definisi dan unsur pajak. Definisi atau pengertian pajak menurut Profesor Dr. Andes Rahmat Sarmitro, sarjana hukum. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. A. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang atau bukan barang. B. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya. C. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yaitu 1. Fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. 2. Fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pengelompokan pajak. A. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. B. Pajak subjektif dan pajak objektif. C. Pajak pusat dan pajak daerah. Jenis-jenis pajak. A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan biaya materai. B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas 1. Pajak provinsi, contoh, pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Pajak kabupaten atau kota, contoh, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tata cara pemungutan pajak. A. Asas pemungutan pajak. 1. Asas domisili atau asas tempat tinggal. 2. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 3. Asas sumber. 4. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 5. Asas kebangsaan. 6. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. B. Sistem pemungutan pajak. A. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya. 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. 2. Wajib pajak bersifat pasif. 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. B. Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya. 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2. Wajib pajak aktif untuk menghitung
menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3. Fiskus, tidak ikut campur dan hanya mengawasi. C. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. C. Timbul dan hapusnya utang pajak. 1. Timbulnya utang pajak. A. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. B. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. 2. Hapusnya utang pajak. A. Pembayaran. B. Kompensasi. C. Daluarsa. Dan D. Pembebasan dan penghapusan. D. Tarif pajak. 1. Tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang. Proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PTN sebesar 10%. 2. Tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet kilo dengan nilai nominal berapapun adalah 6.000 perak. Nomor 3. Tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dasar Hukum Penghitungan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21. 1. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak dari A. Pegawai tetap termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. D. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. C. Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan. D. Distributor, perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya lainnya. Bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan A. Biaya jabatan, B. Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai atau termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua, C. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan A. Biaya pensiun, B. PTKP. Bagi pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Atau disebut dengan tidak kena pajak. Disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Bagi distributor, perusahaan multi-level, marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. PPh rumusnya PPh pasal 21 penghasilan kena pajak kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 2. Tarif berdasarkan 17 Undang-Undang PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa A. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan
yang diterima atau